Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Dengan penuh sukacita, hamba Tuhan dan majelis mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada jemaat sekalian. Kiranya jemaat tetap dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam kekuatan iman. Mari jemaat sekalian, kiranya kita tetap dapat fokus dan setia mengikuti ibadah secara online dari rumah masing-masing. Jemaat dapat memberikan persembahan dengan dikirimkan melalui rekening gereja yang sudah tertera, baik untuk persembahan ibadah, ucapan syukur, dan lain-lain. Informasi warta jemaat dalam minggu ini, 15 Agustus 2021, antara lain: 1. Persekutuan kaum bapa dan ibu akan diadakan pada hari Rabu 18 Agustus 2021 pukul 20 WIB secara virtual melalui aplikasi Zoom. Diundang kepada semua kaum bapa dan ibu untuk dapat bergabung pada ibadah bersama ini. 2. Dalam rangka memperingati HUT RI ke-76, P3MI Distrik 5 Wilayah 2 mengadakan ibadah ucapan syukur kemerdekaan pada hari Sabtu 21 Agustus 2021 pukul 18 WIB secara online yang akan dilayani oleh P3MI Getsemani Bengkulu. Diundang kepada semua pemuda gereja untuk dapat mengikuti kegiatan ini. 3. Minggu P2MI akan diadakan pada hari Minggu 29 Agustus 2021 melalui ibadah online. Mari kita dukung dalam doa. 4. Tim Peduli COVID-19 Getsemani. Dalam masa pandemi yang masih sangat mengkhawatirkan saat ini, gereja membuka tim Peduli COVID-19 Getsemani untuk dapat melayani jemaat apabila ada keluarga yang terkonfirmasi positif COVID-19. Bagi Bapak Ibu, dapat memberi info ke call center Peduli COVID-19 Getsemani dengan menghubungi Guru Nermida Purba atau Saudari Tina pada nomor kontak yang tertera. Jemaat sekalian dihimbau tidak perlu sungkan memberi info tentang hal ini. Kiranya Tuhan memberi kekuatan bagi kita, dan mari kita sekalian boleh saling mendukung dan saling mendoakan. 5. Untuk jadwal persekutuan dan kegiatan lainnya dalam minggu ini, dapat diperhatikan pada suara Getsemani kita masing-masing yang sudah diedarkan melalui WhatsApp grup Getsemani. Himbauan bagi seluruh jemaat: jika ada jemaat yang ingin didoakan secara khusus, dapat menghubungi kontak hamba Tuhan. Untuk menjaga ketenangan kita selama beribadah online, mari kita mempersiapkan hati kita dan dihimbau juga kepada seluruh jemaat agar dapat mengikuti ibadah online secara penuh. Sekian informasi warta jemaat untuk minggu ini. Sesaat lagi kita akan masuk dalam liturgi ibadah kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi kita semua. Mari jemaat sekalian yang mengikuti ibadah dari rumah agar mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kami menghimbau jemaat dapat mengikuti ibadah secara penuh dengan tata ibadah yang ada. Jemaat diundang bangkit berdiri. Panggilan berbakti diambil dari Mazmur 150 ayat 1 dan 6. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya.
Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita angkat pujian kita dari NRM nomor 11 ayat 1 dan 2. Hai semua orang di dunia. Ayat kedua. Pada seluruh dunia nyanyikanlah, sorakanlah, segala bangsa bergema dan puji Tuhan yang besar. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebagai manusia yang lemah, kita tidak luput dari segala kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat dalam 1 minggu ini. Marilah kita dengan sadar dan rendah hati mengakui segala dosa-dosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama masuk dalam doa pengakuan dosa menurut versi pertama. Kita bersama. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah Bapak Ibu jemaat sekalian, kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Kita menundukkan kepala kita, merendahkan hati kita untuk kita masuk di dalam saat teduh. Jemaat diundang dalam saat teduh. Ayat penguat iman diambil dari Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Amin, demikian firman Tuhan. Kembali kita angkat pujian kita dari NRM nomor 62 ayat 1 dan 4. Mari orang yang berdosa. Mari
Tiba saatnya kita akan membacakan pembacaan responsoria yang diambil dari Mazmur 130 ayat 1 sampai 8. Ayat pertama saya akan membacakannya, ayat kedua jemaat sekalian, dan ayat ke-8 kita akan bersama-sama. Jemaat diundang bangkit berdiri. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Kita bersama. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita pada saat ini. Hendaklah setiap orang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan epistel kita diambil dari Roma 8 ayat 31 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan mengugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih dari yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan,
atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan setiap firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan terbaik kita ke hadapan Tuhan. Bagi jemaat sekalian, persembahan bisa ditransfer melalui rekening gereja GMI Getsemani. Nas persembahan kita diambil dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih-Mu, atas berkat dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terlebih lagi kami mengucap syukur Bapa, kami masih diberikan waktu, kesempatan untuk kami boleh hadir di hadapan-Mu, untuk kami boleh datang ke hadapan-Mu, memiliki hubungan yang semakin baik dengan Kau Bapa. Kami rindu untuk selalu mengangkat pujian ke hadapan-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami senantiasa selalu diberikan kekuatan untuk kami dapat datang ke hadiran Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan terbaik kami Bapa. Terimalah persembahan ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kau akan selalu memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kuasa-Mu, kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian kita dari NRM nomor 106 ayat 1 dan 2. Tuhan berikan berkat-Mu. Puji Tuhan. Ayat kedua. Kami mengucapkan syukur karena Injil yang indah. Moga-moga buah Roh-Mu dalam kami berlimpah. Iman tetap dalam kebenaran-Mu. Amin. Kita akan menyerahkan persembahan kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mengangkat doa-doa syafaat kita dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Nermida. Kita angkat pujian kita. Kemenangan terjadi di sini. Kekuatanku dalam hadirat-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, Bapa. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, Bapa. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena pimpinan dan penyertaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami sepanjang 1 minggu ini.
Kami bersyukur kami boleh bekerja, kami boleh beraktivitas. Bahkan hari ini kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami beribadah kepada Tuhan. Walaupun secara online, tetapi kami percaya bahwa Tuhan hadir pada tiap-tiap hati, tiap-tiap rumah, di mana ada puji-pujian dikumandangkan, dan nama Tuhan dipanggil. Bapa, hari ini kami mau menaikkan setiap doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Terlebih dahulu kami mohon ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami boleh berkenan di hadapan Tuhan menaikkan permohonan-permohonan kami. Hari ini kami mau berdoa Tuhan menyerahkan kepadamu seluruh hamba Tuhan yang melayani di resor Getsemani ini. Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan. Kiranya pertolongan daripada Tuhan memampukan kami semua hamba Tuhan melayani Tuhan dengan segenap hati. Walaupun dalam keterbatasan oleh karena pandemi, tetapi biarlah semangat kami, roh kami tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Dan kami tetap mengerjakan apa yang menjadi visi misi yang Tuhan taruh dalam hati kami atas setiap jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami. Sehingga kami sebagai seorang hamba Tuhan, seorang gembala, kami tetap mampu dapat menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kami, jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kami mau berdoa Engkau memberikan kesehatan kepada semua hamba Tuhan di resor Getsemani. Kami juga mau menyerahkan kepada Tuhan untuk para majelis dan juga pengurus-pengurus yang ada di resor Getsemani. Tuhan kiranya juga menyertai mereka dan memberkati mereka. Dalam pelayanan mereka, kiranya mereka tetap mengandalkan Tuhan, sehati sepikir bekerja untuk Tuhan, sehingga pekerjaan Tuhan semakin luar biasa dinyatakan di dalam gereja Tuhan. Berikan kesehatan dan berkatilah setiap usaha pekerjaan mereka, bahkan juga keluarga mereka. Kami mau berdoa menyerahkan kepada Tuhan juga untuk semua jemaat kami yang Tuhan beri bagi kami. Kami mau berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Bapa yang berpengasihan, Engkau yang paling tahu apa yang dialami oleh jemaat kami pada hari-hari ini oleh karena pandemi ini. Tuhan, kasihanilah jemaat-Mu. Engkau kiranya boleh menyertai mereka dimanapun mereka berada. Engkau memberikan kepada mereka kesehatan, sehingga mereka tetap mampu beraktivitas, bekerja, melakukan segala sesuatu yang harus mereka lakukan, baik itu di dalam rumah, di dalam ruangan, maupun di luar. Tuhan menyertai mereka. Kami mau berdoa untuk setiap usaha pekerjaan jemaat-Mu. Kiranya Tuhan boleh memberkati mereka, sehingga apapun yang mereka kerjakan Tuhan membuatnya berhasil, sehingga semua kebutuhan-kebutuhan mereka di masa-masa pandemi ini Tuhan dapat tercukupi. Kasihanilah jemaat-Mu ya Tuhan. Kami juga menyerahkan kepadamu untuk jemaat-jemaat-Mu yang sedang dalam kelemahan tubuh, atau jemaat-jemaat-Mu yang sedang isoman Tuhan, yang terpapar. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Kiranya hati mereka senantiasa terarah kepada Tuhan. Jangan biarkan Tuhan mereka kehilangan pengharapan. Jangan biarkan mereka kehilangan sukacita. Biarlah mereka tetap mengandalkan Tuhan. Kesembuhan terjadi atas mereka, sehingga mereka boleh sembuh dan pulih, dan mereka dapat beraktivitas dengan baik. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Darah Yesus kiranya tercurah dan kesembuhan terjadi. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa juga Tuhan menyerahkan kepadamu untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk Ibu Samirana Murinata. Kami mau berdoa untuk Ibu Herina Leonardi, untuk Bapak Manai Siregar, untuk Dina Sitompul, untuk Sapar Luhutan Nainggolan, untuk Yeremiske J. Kaunang, Aldo Christian Eklesia Situmorang, Ibu Betty, untuk Ibu Tiaram Simamora, dan Raflia Prinsesti A. Manulang. Kami mau berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Berilah Tuhan kesehatan, umur yang panjang, dan apapun yang menjadi pergumulan mereka, kiranya mereka dapat melaluinya dengan hikmat dan pertolongan daripada Tuhan. Bertambah umur, bertambah pula kasih setia mereka kepada Tuhan. Berkati mereka yang sudah berkeluarga, berkati keluarga mereka. Mereka yang bekerja, Tuhan mohon memberkati pekerjaan mereka. Mereka yang masih sekolah dalam pertumbuhan, kiranya juga Tuhan menyertai pendidikan mereka, pertumbuhan mereka.
Kami juga bersyukur Tuhan bahwa minggu ini juga ada 2 keluarga jemaat-Mu yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan. Kami mau berdoa untuk Bapak Johan Sinaga dan Ibu Rina Situmorang, serta Bapak Jesinden Sirait dan Ibu Berliana Sitohang. Kami bersyukur Tuhan untuk pimpinan Tuhan dalam pernikahan mereka, dalam keluarga mereka. Seperti Tuhan menuntun pernikahan mereka di tahun-tahun sebelumnya. Demikian kami percaya bahwa tuntunan Tuhan masih sama dan terus berlaku atas pernikahan mereka pada tahun-tahun berikutnya. Berikan keharmonisan, berikan damai sejahtera. Biarlah suami mengerjakan tanggung jawab sebagai suami dan istri melakukan tanggung jawab sebagai seorang istri. Pertolongan Tuhan membuat mereka dapat seia sekata dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Dan apa yang Tuhan percayakan kepada mereka, anak-anak mereka, kiranya Tuhan juga boleh memberkati. Kami mau berdoa Tuhan menyerahkan juga kepadamu untuk kegiatan penyusunan program kerja, baik itu program kerja di seksi-seksi maupun juga di gereja. Kami mau berdoa kiranya Tuhan boleh memberkati, sehingga setiap program-program yang dirancangkan dan disusun semuanya hanya untuk memajukan pekerjaan pelayanan Tuhan di gerejamu ini. Berikan kesehatian baik itu kepada para majelis maupun kepada pengurus-pengurus seksi, sehingga dapat merumuskan yang terbaik untuk kemajuan pelayanan Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan menyerahkan kepadamu untuk rencana kegiatan konferensi agung pada bulan Oktober ini secara virtual. Tuhan berkati setiap panitia yang mempersiapkan bahkan agenda-agenda yang akan dikerjakan dalam konferensi agung ini. Kiranya konferensi agung ini menjadi sarana anugerah bagi Gereja Metodis Indonesia. Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang yang akan mengikutinya. Kiranya Tuhan juga boleh menolong sehingga mereka boleh mengikuti konferensi ini dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah semakin parahnya kondisi pandemi ini yang masih belum usai. Berikanlah kekuatan dan pertolongan kepada para pemerintahan kami, sehingga mereka Tuhan dapat bekerja sama mengatasi pandemi ini dengan keputusan-keputusan yang bijaksana yang datangnya daripada Tuhan. Engkau kiranya boleh memberkati orang-orang yang berjuang dalam penyelesaian pandemi ini. Kami rindu Tuhan pandemi ini boleh segera berlalu sehingga bangsa kami dipulihkan dan kami semua boleh kembali merasakan kesejahteraan yang daripada Tuhan dalam aktivitas sehari-hari. Program vaksinasi yang terus digalangkan kiranya Tuhan memberkati agar kami semua masyarakat Indonesia boleh mendukung program ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Sebentar kami mau merenungkan firman Tuhan, mari urapi hamba-Mu yang menyampaikan dan jemaat-Mu yang mendengar, supaya kami tidak hanya menjadi penyampai dan pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, jadilah kehendak Tuhan. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini boleh kembali bertemu walaupun secara virtual di tempat kita masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin saya perlu memperkenalkan diri sekali lagi ya kepada kita semua. Senang boleh bertemu dengan jemaat walaupun dalam virtual. Saya Guru Injil Nermida Purba, ditempatkan di GMI Getsemani sebagai asisten pimpinan jemaat Bapak Pendeta Bahtiar Sinaga. Saya bersyukur boleh kembali bersama-sama dengan keluarga GMI Getsemani. Biarlah kita boleh terus bersama-sama melayani Tuhan dan juga mengalami pertumbuhan iman kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita pada pagi hari ini, mari kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan diambil dari Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-36. Yohanes pasal 8, ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-36. Mari kita memperhatikan Alkitab kita, saya akan membacakannya bagi kita semua.
Firman Tuhan berkata dari Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-36 dengan judul perikop kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kami akan merdeka?" Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tema firman Tuhan pada minggu ini, pada hari ini adalah Tuhan memerdekakan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Selasa besok kita akan merayakan satu momen yang bersejarah di bangsa kita. Kira-kira apa itu Bapak Ibu? Ya, itu adalah hari kemerdekaan Indonesia yang keberapa? Yang ke-76 tahun. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah penjajahan yang dialami oleh Indonesia yang dilakukan oleh Belanda dan Jepang, akhirnya karena perjuangan yang dilakukan oleh para pejuang-pejuang kita, Indonesia memperoleh kemenangan. Indonesia memperoleh kemerdekaan, dan tahun ini ada di usia yang ke-76. Tentu ada perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh pejuang kita sehingga kemerdekaan menjadi milik Indonesia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita ada satu pribadi juga yang memberi dirinya supaya saya dan Bapak Ibu Saudara yang percaya kepadanya mengalami kemerdekaan, ya, mengalami kemerdekaan. Ia adalah siapa? Yesus Kristus yang membebaskan kita dari perhambaan dosa. Sebab manusia sangat menderita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena manusia jatuh ke dalam dosa dan manusia itu terikat oleh berbagai-bagai macam keinginan daging, dosa. Manusia diperhamba oleh dosa, manusia masih memberi dirinya diikat oleh kebencian, kemarahan, dendam, iri hati, dan kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya. Seperti Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, ada seorang pemuda yang mengalami keterikatan pada video porno. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, baginya menonton video porno ini adalah sebuah kewajiban dan harus dilakukan setiap malam. Luar biasa ya Bapak Ibu, bukan hanya sekali seminggu atau sekali sebulan, tapi setiap malam dia melakukannya, dia menonton video porno supaya dia bisa tidur nyenyak, ya. Nah, ketika satu hari dia pergi ke komsel, ke kelompok sel atau ke kelas meeting gitu ya, dia bersaksi kepada kakak rohaninya bahwa dia tidak bisa lepas, ya, "Kak, saya itu terikat pada video porno. Saya tidak bisa lepas. Setiap malam saya nonton supaya saya bisa tidur nyenyak. Kalau saya tidak nonton, saya tidak tidur nyenyak. Jadi saya itu sangat terikat dan saya tidak bisa lepas." Mungkin memang saya ini sudah terlahir demikian. Ya, saya sudah terlahir dengan hobi menonton video porno. Mustahil saya bisa lepas. Nah, sampai mati pun saya berpikir rasanya saya ini memang tidak bisa lepas dari keterikatan tersebut. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, benarkah kita tidak bisa lepas dari keterikatan dosa?
Bukankah kita ini sudah dimerdekakan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus memulai pelayanannya di dunia, Yesus banyak sekali melakukan mujizat-mujizat dan juga memberikan pengajaran. Apa yang dilakukan oleh Yesus membuat Yesus kemudian terkenal karena orang membicarakannya dari mulut ke mulut, sehingga pribadi Yesus itu dikenal oleh banyak orang. Dan akhirnya ada banyak orang juga yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kedatangan Yesus ke dunia bukan untuk terkenal, tetapi agar orang-orang yang percaya kepadanya itu mengalami yang namanya keselamatan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus melalui kayu salib membuat manusia, saya dan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, dahulu adalah hamba dosa, menjadi orang yang kemudian dimerdekakan, di mana tiap orang percaya punya kuasa untuk mengalahkan kuasa dosa. Ya, di mana saya dan Bapak Ibu Saudara punya kuasa untuk mengalahkan kuasa dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kemerdekaan di sana diartikan sebagai kebebasan dan tidak terikat. Bebas dari perhambaan atau perbudakan. Orang percaya yang telah menerima kemerdekaan dalam kematian Yesus Kristus mengalami kebebasan dari maut yang harusnya menjadi upah atas dosa-dosa kita. Ya, jadi karena dosa-dosa yang kita lakukan, maut itu seharusnya menjadi upah kita atas setiap dosa-dosa itu. Sejatinya orang percaya tidak lagi terikat atau terbelenggu oleh jerat dosa. Ya, seharusnya orang percaya tidak lagi terikat dan terbelenggu oleh jerat dosa. Namun Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, melihat kenyataan yang ada, ternyata masih ada banyak orang yang sulit untuk benar-benar lepas dari keterikatan dosa. Ya, betul atau tidak Bapak Ibu ya? Masih banyak orang yang hidup dalam keterikatan dosa, dalam keinginan-keinginan daging. Ya, contohnya masih ada banyak orang yang terikat dengan perasaan-perasaan yang negatif, kebencian, iri hati, dendam yang berkarat, kekhawatiran yang berlebihan. Kemudian pada tindakan-tindakan seperti candu rokok, candu berjudi, kemudian terikat pada minuman keras, atau seperti pemuda tadi, ya, terikat kepada video porno atau lain sebagainya. Ada banyak hal yang mengikat kita dalam dosa yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa ternyata adalah sesuatu yang harus terus-menerus diperangi selama kita hidup, ya. Memang itu tantangannya yang harus kita perangi terus-menerus selama kita hidup. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan supaya kita boleh memenangkan peperangan ini? Ya, kita mengalami kemerdekaan setiap hari. Yang pertama Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, dalam ayat 31 sampai 32, hal yang harus kita lakukan adalah saya dan Bapak Ibu Saudara tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, masa-masa pandemi ini ya, mungkin kegiatan-kegiatan tidak dilakukan secara temuraga. Ya, kita lakukan di rumah kita masing-masing. Tuhanlah yang tahu bagaimana kesetiaan kita, komitmen kita untuk tetap membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan walaupun tidak dilihat oleh orang lain, walaupun tidak berkumpul bersama-sama secara ragawi dengan orang-orang percaya lainnya.
tetap tinggal dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, adalah tetap tinggal di dalam firman Tuhan adalah salah satu karakter murid Kristus. Ya. Kalau kita menyebut diri kita ini murid, maka murid seharusnya hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang dijadikan sebagai pegangan hidup akan menuntun diri kita ini kepada apa yang disukai oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, sehingga kita dapat menjadi murid yang memiliki karakter sang guru, yaitu Yesus Kristus. Karena di firman Tuhan dijelaskan dengan sangat baik, ya, rinci bagaimana karakter Kristus itu. Dan dengan tinggal di dalam firman Tuhan, maka semakin kita rindu, semakin kita akan berusaha memiliki karakter-karakter Kristus dalam diri kita. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, Yesus memerangi godaan iblis dengan apa? Dengan firman Tuhan. Ketika iblis menggoda Yesus dengan 3 hal, ya. Yesus melawannya, menolaknya dengan firman Tuhan. Dalam firman Tuhan 2 Timotius 3 ayat 16 dituliskan bahwa firman Tuhan itu ternyata punya manfaat, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Firman Tuhan ini ternyata bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Ya, karena dalam firman Tuhan itu isinya semua kebenaran. Ketika kita membaca, semakin kita tahu, oh ternyata saya ini tidak sesuai apa yang saya lakukan, apa yang saya katakan ternyata tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi menyatakan kesalahan. Maka Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, kalau kita mendengarkan firman Tuhan lalu kita kena ke diri kita, jangan tersinggung. Jangan sakit hati. Jangan berkata, oh itu pendeta mengada-ngada itu. Sengaja dia bicara seperti itu, nyindir saya di atas mimbar gitu ya. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam 2 Timotius 3:16 dikatakan bahwa firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, lalu kita merasa tertegur, terimalah dengan sukacita. Sadari bahwa hari ini Tuhan berbicara kepada saya tertegur, terima kasih Tuhan. Dengan ini kita kemudian dapat memperbaiki kelakuan. Ya, manfaat lainnya selain mengajar, menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan. Kesalahan dinyatakan, kemudian kita menyadari, menerima, lalu kita berusaha untuk memperbaiki kelakuan. Ternyata selama ini saya sudah terikat pada dosa-dosa ini. Dinyatakan kesalahan itu, dibukakan, ditelanjangi kita kesalahan-kesalahan kita lewat firman Tuhan itu. Lalu kita berusaha untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan. Manfaat firman Tuhan begitu luar biasa. Ketika kita tetap tinggal di dalam firman Tuhan, maka firman itu mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, ya, dan mendidik kita dalam kebenaran. Di sanalah kita dituntun, diajak untuk menjadi murid yang taat melakukan pengajaran sang guru, perintah sang guru. Kebenaran itulah yang kemudian mendidik kita untuk dapat kuat menghadapi godaan-godaan dosa yang datang setiap harinya, ya, setiap harinya. Dan kebenaran itu juga yang akan menyadarkan kita dari dosa kita, dan kuasa Yesus membebaskan kita dari perbudakan dosa, keterikatan kita akan keinginan daging. Jadi kalau Bapak Ibu ada komitmen, saya ingin lepas dari keterikatan ini, saya ingin lepas dari dosa ini, saya candu sekali pada minuman keras,
pada miras, saya mau lepas. Saya candu sekali dengan rokok, saya mau lepas. Saya candu sekali dengan keterikatan lainnya, ya. Mungkin kita biasa berbohong atau selalu iri dengan orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang kita baca akan mendidik kita, dan ini akan menolong kita untuk lepas dari keterikatan kita akan keinginan daging. Dengan tinggal di dalam firman, kita akan semakin kuat, dan pada akhirnya kita dapat mengalami kemenangan setiap hari. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, yang kedua yang dapat kita lakukan selain tinggal di dalam firman adalah tinggal di dalam Tuhan. Ini harus, ya, tinggal di dalam Tuhan. Dalam ayat 35 sampai 36 kita perlu menyadari bahwa saya dan Bapak Ibu Saudara, kita ini lemah dan tidak mampu memerangi dosa seorang diri. Kalau Bapak Ibu punya komitmen ingin lepas pada keterikatan dosa, jangan berjuang sendirian. Karena kita ini lemah. Kita butuh Tuhan. Ia yang telah memerdekakan kita dari jerat dosa akan terus menyertai kita, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Penyertaan Tuhan ini akan memberikan kepada kita kuasa untuk berkata tidak pada godaan-godaan yang membuat kita jatuh ke dalam dosa, ya. Kita butuh kekuatan daripada Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, supaya kita bisa perlahan-lahan lepas dari keterikatan kita. Banyak seperti itu, ya, kalau ikut KKR, ikut camp, wah menggebu-gebu sekali ngambil komitmen, mau lepas dari ini. Tapi berjuang sendirian, sehingga ya 2 bulan, 3 bulan berhasil. Tapi 4 bulan kemudian, 5 bulan kemudian jatuh lagi, bahkan lebih dalam lagi, lebih parah lagi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, tetap tinggal di dalam Tuhan, supaya kita mampu berkata tidak pada godaan-godaan yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Tidak, saya sudah berkomitmen kepada Tuhan. Tuhan inginkan saya seperti ini. Saya tidak mau lagi jatuh dalam keterikatan itu. Saya tahu bagaimana susahnya saya berjuang untuk lepas. Saya tidak mau lagi membiarkan diri saya diperhamba oleh dosa. Tuhan menguatkan kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 dituliskan bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Saya suka ayat ini, ya Bapak Ibu, karena ayat ini selalu berusaha untuk menyadarkan saya ketika saya mau berusaha sendiri, mau berjuang seorang diri, tidak melibatkan Tuhan, hasilnya sia-sia. Mungkin kita bisa berhasil, ya, apa yang kita usahakan mungkin bisa tercapai, tapi tetap ada ruang di dalam hati kita ini rasanya kosong, tidak ada damai sejahtera, sudah kita dapatkan pun tidak ada sukacita, ya. Karena tempat itu memang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa, termasuk melawan kuasa dosa, keterikatan kita pada hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Jadi libatkanlah Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, supaya kita boleh berhasil melepaskan keterikatan kita pada dosa. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, tetap tinggal dalam firman Tuhan, tetap tinggal dalam Tuhan. Ya, ini yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat firman Tuhan pada hari ini, mari kita melihat diri kita. Apakah saya sudah benar-benar mengalami kemerdekaan? Apakah masih ada keterikatan saya pada hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan? Bapak Ibu Saudara lah yang paling tahu keterikatan apa yang masih membelenggu Bapak Ibu, sehingga itu menjadi penghalang kita untuk datang kepada Tuhan. Kita berdoa rasanya Tuhan jauh sekali. Kita sudah menyembah, kita sudah memuji Tuhan, melayani Tuhan, tapi rasanya tidak ada damai sejahtera di dalam hati ini.
Rasanya Tuhan itu jauh sekali. Tidak ada api yang menyala-nyala dalam hati kita. Mari kita melihat mungkin masih ada keterikatan-keterikatan yang masih kita alami. Atau mungkin Bapak Ibu Saudaraku saat ini masih berjuang untuk lepas dari keterikatan-keterikatan tersebut. Jikalau ya, mari datang kepada Yesus. Saya mengundang Bapak Ibu, mari datang kepada Tuhan. Jangan berpasrah diri dengan mengklaim bahwa ya saya ini seperti ini memang. Saya ini dari lahir ya sudah seperti ini. Saya ini ya tidak bisa berubah sampai kapanpun. Jangan mengklaim diri kita ini tidak pernah bisa lepas, tidak pernah bisa berubah dari keterikatan itu. Seperti pemuda tadi katakannya, saya ini kayaknya sampai mati nggak bisa lepas dari video porno. Jangan mengklaim diri kita. Ya, manusia itu adalah apa yang dia pikirkan. Kalau dia pikirkan dia tidak bisa, maka tidak bisa. Ya, mari Bapak Ibu datang kepada Tuhan. Jangan berpasrah diri, jangan berusaha seorang diri, jangan mengklaim bahwa diri kita ini tidak akan pernah bisa lepas dari keterikatan-keterikatan itu. Sadarilah bahwa Tuhan Yesus sudah memerdekakan saya dan Bapak Ibu Saudara ribuan tahun yang lalu lewat penderitaannya di atas kayu salib. Kemerdekaan yang sesungguhnya sudah dikerjakan dan hanya dapat kita temukan di dalam Yesus Kristus. Kita bukan lagi pribadi dengan status hamba dosa, melainkan kita ini adalah anak Allah. Ada kuasa yang diberikan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara untuk dapat melawan sengat dosa. Dan setiap orang percaya, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, saya dan Bapak Ibu, orang percaya kita dapat hidup dengan penuh kemenangan setiap harinya. Kita dapat mengalami kebebasan dari segala keterikatan-keterikatan dosa. Karena Yesus memampukan kita untuk menjadi apa yang dirancangkan Tuhan bagi kita, ya. Saya dan Bapak Ibu dirancangkan untuk hal-hal yang baik. Maka berjuanglah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Baca, renungkanlah firman Tuhan dan tinggallah selalu di dalam Tuhan dengan mengandalkan Tuhan, dengan melibatkan Tuhan, menyertakan Tuhan di dalamnya. Lawanlah keterikatan itu, dosa itu bersama-sama dengan Tuhan yang telah memberi kemenangan, kemerdekaan kepada saya dan Bapak Ibu. Harga kita ini lunas untuk sebuah kemerdekaan. Jangan mau lagi diperhamba oleh dosa. Kemerdekaan yang Tuhan Yesus kerjakan membuat kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang setiap harinya. Tuhan memerdekakan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih atas kemerdekaan yang Tuhan kerjakan bagi kami. Kami mengalami kemenangan setiap hari bersama dengan Tuhan. Jikalau ada di antara kami, Tuhan, masih terus berjuang untuk lepas dari keterikatan-keterikatan kami akan keinginan daging, dosa-dosa yang menjauhkan kami daripada Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Berjalanlah bersama-sama dengan kami. Sehingga kami dapat lepas dari keterikatan-keterikatan dosa itu. Dan mengalami kemenangan setiap hari bersama dengan Tuhan. Kami sudah dimerdekakan, kami sudah dimenangkan. Sengat dosa, kuasa dosa tidak lagi berkuasa atas kami, karena kuasa Yesus Kristus sudah mengalir dalam tubuh kami. Biarlah kebenaran ini Tuhan memberikan semangat kepada kami untuk terus mengarahkan hidup kami, sehingga kami sebagai orang-orang percaya boleh memiliki karakter Kristus seperti yang Tuhan kehendaki. Terpujilah Engkau Bapa di dalam sorga, hamba-Mu sudah selesai berkata-kata. Biarlah Roh-Mu terus berkata-kata pada hati jemaat-Mu, sehingga firman Tuhan ini menuntun mereka dalam menjalani hari-hari mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Terima kasih untuk Guru Nermida yang sudah memberikan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman ini dapat memberikan kita kekuatan sehingga kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Untuk mengakhiri ibadah kita angkat pujian kita dari NRM nomor 61 ayat 1 sampai 2. Barang siapa dengar. Barang siapa dengar, masyurkan kabar, kirim kabar baik ke seluruh dunia. Sebarkanlah kabar yang penuh surga. Mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, beritakanlah atas bukit dan lembah. Allah Bapa kita panggil yang sesat. Mari barang siapa mau. Ayat kedua. Jangan lagi tunda, berdamailah. Pintu telah terbuka, sekarang masuklah. Jalan hidup itulah Yesus Tuhan. Mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, beritakanlah atas bukit dan lembah. Allah Bapa kita panggil yang sesat. Mari barang siapa mau. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada siang ini, kita akan berdoa doa Bapa kami, doksologi dan berkat yang akan disampaikan Pendeta Baktiar, dan amin amin. Mari kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi kepada Allah beri puji. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapak dan Ibu, orang tuaku, dimanapun berada, yang ada di rumah, yang ada barangkali sedang dirawat, terimalah berkat Tuhan menjadi sumber kekuatan kesembuhan bagi setiap pribadi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa di dalam Roh-Nya yang kudus, memberkati setiap pribadi, setiap rumah tangga, sejak siang hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu yang ada di rumah, selamat hari Minggu, tetap semangat, mari kita jaga kesehatan kita, tetap prokes, ya, mari kita tetap ya mengikuti protokol kesehatan supaya kita semuanya sehat. Dan salam dari Pak Pendeta untuk kita semua dimanapun Bapak Ibu berada. Shalom.